Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama keluarga misteri. Kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman horor lagi yang ditulis masih dengan orang yang sama, yaitu Ais Winanda, yang berjudul Rumah Angker Kos-Kosan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Perlu digarisbawahi, di cerita kali ini, di setiap nama dan tempat akan saya samarkan. Perkenalkan, namaku Iqbal. Saya tinggal di Sumatera Barat, di kota. Waktu itu tepatnya pada tahun 2010, saya baru lulus SMA. Saya terlahir hanya 2 bersaudara. Anak pertama adalah kakak saya, dan saya yang paling kecil. Setiap kali saya ingin mencari pekerjaan, selalu dilarang oleh bapak saya. "Apa uang jajan yang bapak kasih kurang?" ucap bapak saya. Saya pun hanya terdiam. "Kamu butuh uang berapa?" sahutnya lagi. "Bukan gitu pak, tapi..." "Gak ada tapi-tapian. Udah, kamu di rumah aja, biar bapak saja yang kerja. Ini bapak lagi usaha, nyari uang untuk ngasih kamu modal buat usaha," ucapnya lagi. Saya pun gak bisa berkata apa-apa. Hingga setahun pun berlalu. Kerjaan saya hanya makan tidur saja. Begitu seterusnya, hingga saya dapat telepon dari teman saya yang mengajak saya mencari kerjaan di luar kota. Kalau di sini kami mengucapnya dengan kata merantau. Saya pun cukup tertarik dengan ajakan teman saya, karena saya pun sudah bosan dengan kehidupan sehari-hari saya yang terus-terusan seperti ini. Ketika saya sedang makan malam bersama keluarga saya pun memberanikan diri untuk berbicara kepada bapak. "Pak," panggil saya gugup. "Ada apa nak?" ucap bapak saya. "Iqbal diajak teman Iqbal kerja di luar kota," ucap saya lagi. Mama saya pun hanya tersenyum. Sepertinya ia menyetujuinya. Saya rasa semua ibu di seluruh dunia pasti mensupport anaknya kalau yang dilakukan anaknya hal yang positif. Tapi ayah saya hanya terdiam dan menarik nafas. "Apa kamu yakin dengan keputusanmu itu?" ucap bapak saya. Saya pun tak menyangka kalau kalimat seperti itu yang akan dikatakan bapak saya. "Yakin pak, Iqbal cuma kepingin mandiri dan gak mau bergantung sama bapak terus," jawab saya. "Kapan kalian akan berangkat?" ucap bapak saya. "Seminggu lagi pak," jawab saya. Saat itu bapak saya langsung berdiri dan segera mengambil tasnya. Tiba-tiba ia menyodorkan uang ke saya. "Ini bapak kasih kamu uang 7 juta untuk bekal kamu," ucap bapak pada saat itu. Saya sama sekali tak menyangka kenapa tiba-tiba malah mengizinkan saya. Di situ saya tak banyak bicara, takutnya nanti bapak malah berubah pikiran. Singkatnya, hari keberangkatan pun tiba. Saat semuanya sudah beres, saya pun berpamitan kepada mama saya dan teman saya yang kita sebut saja namanya Eka. Kami diantar bapak saya menggunakan sepeda motor menuju pangkalan travel yang tak jauh dari rumahku. Dan tak lama kami pun sampai. Saat mobil kami pun tiba, saya pun pamit ke bapak saya. Ia langsung memeluk saya dan berkata, "Jaga dirimu baik-baik ya nak. Kalau ada apa-apa, telepon saja bapak," ucap bapak saya. "Iya pak, Iqbal berangkat dulu ya pak. Assalamualaikum," ucap saya. "Waalaikumsalam." Setelah masuk ke mobil, kami pun langsung jalan. Saat sudah memasuki kota, tak terasa tiba-tiba air mata ini pun menetes. Karena ini baru pertama kali saya meninggalkan kampung halaman saya. Saya melihat Eka sedang memainkan HP sambil menggunakan handset.
Oh ya, tujuan kami saat itu mau ke Sumatera Utara menuju kota Medan. Tak terasa, kami berdua pun tertidur. Dan singkatnya, tiba-tiba kami dibangunkan oleh sang supir untuk makan malam. Ternyata hari sudah berganti malam. Setelah selesai makan, kami pun berangkat kembali. Dan singkat cerita, saat hari sudah berganti pagi, tibalah kami di pangkalan travel di daerah Sumatera Utara. Dan ternyata Eka sudah pernah kemari, jadi dia hafal dengan jalan di daerah sini. Setelah itu, kami pun memesan sebuah ojek untuk menuju sebuah kos-kosan khusus pria. Eka kemari ingin melanjutkan kuliahnya, berbeda denganku yang ingin mencari pekerjaan tetap. Tapi sebelumnya, Eka sudah menjelaskan kalau dia mempunyai teman seorang calo yang biasa mendaftarkan orang yang ingin kerja di sebuah pabrik. Setelah lama berjalan, si tukang ojek masuk ke dalam gang kecil. Saya melihat kiri dan kanan, hanya ada persawahan yang membentang luas. Perasaan saya mulai tak enak saat itu. Masa iya ada kos-kosan di tempat seperti ini? Ucapku dalam hati. Tak lama tampaklah 6 buah rumah yang saling berhadapan. Ternyata cukup ramai juga yang ngekos di kos-kosan itu. Kos-kosan itu cukup jauh dari rumah warga. Setelah begitu sampai, kami diberi kunci. Satu rumah ada 4 kamar. Kami pun beristirahat sejenak. Dan si Eka pun menelpon calo yang dikatakan sebelumnya. Dan saat ini masih belum ada kejadian aneh yang menimpa saya. Saat Eka menelpon calo tersebut, calo itu ingin bertemu sore itu juga. Karena pabrik tersebut memang sedang membutuhkan karyawan. Kami pun meminjam sepeda motor pemilik kos untuk menemui calo tersebut di sebuah lesehan kecil. Kami memesan es kelapa dan sambil mengobrol. Ternyata jika ingin masuk ke pabrik tersebut harus menyogok dengan biaya 1 juta. Saya pun menyetujuinya dan besoknya langsung bisa mulai kerja. Saat kami sampai di kos, ternyata anak-anak yang lain sudah pada pulang dari kuliahnya. Ada si Jeffrey yang sedang duduk di teras sambil memainkan gitar bersama Nino. Kami pun berkenalan sambil bercerita tentang pengalaman kami. Hingga saat hari sudah memasuki maghrib, kami pun masuk ke dalam kamar. Di sini cuma Nino yang rajin menunaikan ibadah sholat. Selesai mandi, saya pun cuma rebahan sambil memainkan game di handphone saya. Dan singkat cerita, keesokan harinya saya sudah mulai bekerja di pabrik tersebut. Karena pabrik itu cukup jauh dari kos-kosan, saya pun memanfaatkan sisa uang yang diberikan bapak kemarin untuk mencari sepeda motor yang harganya terbilang cukup murah. Dan seminggu pun berlalu. Sampai saat ini keadaan masih biasa-biasa saja. Dan keesokan harinya ketika pulang bekerja, saya pun langsung mandi. Setelah selesai mandi, saya kembali ke kamar. Saat itu hari Kamis, tepatnya malam Jumat. Keadaan gerah sekali malam itu. Walaupun sudah menghidupkan kipas angin, tapi keringat masih saja membasahi tubuhku. Pada malam itu sekitar pukul 10 malam. Cuma kami berdua saja di kos ini. Si Nino sedang ngaji berjamaah di musola, sedangkan Jeffrey nongkrong bersama teman-teman kampusnya. Saya pun mencoba mengencangkan kipas angin tersebut, tapi tetap saja saya masih kegerahan. Hingga saya memutuskan untuk duduk di teras mencari angin. Saya pun rebahan di bangku yang terbuat dari rotan sambil mengipaskan tubuh dengan menggunakan sebuah kardus. Tiba-tiba saya merasa kalau di depan saya seperti ada seseorang yang sedang memperhatikan saya. Dan benar saja, ketika saya menoleh ke arah kanan, ternyata ada seorang kakek-kakek sedang memperhatikan saya sambil memegang sebuah tikar.
Saya pun tidak memperdulikan kakek itu. Tak lama, saya pun menoleh kembali ke arah kakek itu. Ternyata kakek itu sudah tidak ada. Dan keesokan harinya, saat pulang kerja, saya mencoba menelpon bapak saya. Setelah menanya kabar, tiba-tiba bapak mengatakan suatu hal yang membuat saya sangat terkejut ketika mendengarnya. Bapak mengatakan, "Apa kamu sudah pernah melihat kakek itu?" "Kakek?" tanya saya kebingungan. "Iya, kakek yang selalu bawa tikar," ucap bapak saya. "Loh, kok bapak bisa tahu?" ucap saya. "Kalau kamu terkejut seperti ini, berarti kamu sudah melihatnya," ucapnya lagi. "Iya pak, tadi malam Iqbal lihat kakek itu." "Emang kakek itu siapa pak?" tanyaku kebingungan. Bapak juga masih belum tahu siapa kakek itu. Dulu sewaktu bapak kecil, bapak sering mendengar almarhum kakek kamu sedang berbicara sendiri di kamar. Dan saat bapak mengintip, ternyata kakek kamu sedang berbicara dengan kakek tikar itu. Dan bapak sudah sering lihatnya, tapi bapak nggak berani menanyakan hal itu ke almarhum kakek kamu. Hingga setelah seminggu kelahiran kamu, kakekmu pun meninggal. Setelah almarhum kakek meninggal, bapak tak pernah melihat kakek yang membawa tikar itu lagi. Dan saat kamu berusia 3 tahun, kakek itu selalu berada di dekat Mubal. Dia yang selalu menjagamu, ucap ayah saya. Saya sama sekali tak mengerti apa yang diucapkan oleh bapak. Setelah mengobrol panjang, kami pun menutup telepon, mengakhiri pembicaraan. Saya pun kembali rebahan sambil terus merenung, memikirkan perkataan bapak saya. Dan malam ini saya kembali tak bisa tidur. Apa karena belum terbiasa ditinggal oleh keluarga, ucapku dalam hati. Dan saya melihat jam menunjukkan sudah pukul jam 12 malam. Tiba-tiba saya seperti mendengar sebuah desahan suara wanita. Suara itu berasal dari kamarnya Eka. Saya pun mencoba mengeceknya. Saat saya berada di luar, semakin jelas terdengar suara desahan tersebut. Satu persatu kamar saya dengarkan, hingga suara itu pun tepat berada di kamarnya si Eka. Saya mencoba mengintip ke dalam kamarnya Eka. Betapa terkejutnya saya saat melihat Eka melakukan hubungan badan dengan seorang gadis yang tak kukenal. Tiba-tiba gadis itu seperti mengetahui keberadaanku, dan dia melirik ke arah saya dan menatapku dengan wajah yang sinis. Tiba-tiba wanita itu pun tersenyum, tapi dengan senyuman yang mengerikan. Tak lama, saya pun terbangun dari tempat tidur dengan napas yang ngos-ngosan. Ternyata semua itu hanya mimpi, tapi sangat terasa begitu nyata. Saya pun bangun dari tempat tidur dan menuju kamar mandi untuk buang air kecil. Saat saya membuka pintu kamar, tiba-tiba saya melihat wanita yang di dalam mimpi tadi. Kini ia telah berada di depan kamar saya. Ia mengenakan baju selayar atau baju yang biasa dipakai orang pas di acara pernikahan. Lebih tepatnya baju pengantin. Tiba-tiba tubuhnya melayang dan ia pun menghantamkan tubuhnya ke lantai karena hantaman yang begitu kuat hingga sampai mengeluarkan suara yang cukup deras. Berulang-ulang kali ia melakukannya. Saya pun tak kuasa menahan takut saat itu. Setelah berkali-kali menghantamkan tubuhnya, ia pun kembali berdiri dan menatap ke arah saya dengan senyuman yang sangat mengerikan. Perlahan dia mendekati saya. Saya pun sampai terkencing dalam celana. Sepertinya wanita ini ingin mencelakakan saya. Tiba-tiba langkah wanita itu pun terhenti, dan seketika raut wajahnya berubah, seperti sedang ketakutan. Pandangannya pun terfokus ke arah belakang saya.
Saya pun merasa seperti ada seseorang di belakang, tetapi saya tidak bisa menoleh ke arahnya karena tubuh ini masih tidak bisa digerakkan. Dan perlahan wanita itu pun pergi menuju ke arah luar dan menghilang entah kemana. Tiba-tiba ada sebuah tangan menyentuh pundak kiriku. Seketika badan ini pun sudah bisa digerakkan kembali. Ketika saya menoleh ke arah belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Tadi itu tangan siapa ya? Ucapku dalam hati. Saya pun secepat mungkin mengganti celana saya yang sudah kotor. Setelah itu kembali tidur. Setelah disentuh tangan tadi, entah kenapa rasa takut saya kini berangsur-angsur menghilang. Dan saya pun tertidur dengan lelapnya. Keesokan harinya, seperti biasa, saya pun kembali bekerja. Dan singkatnya, setelah pulang kerja, saya pun mandi dan kembali rebahan di kamar sambil mendengarkan musik. Tak lama, Eka pun juga kembali. Saya pun segera bangkit untuk menceritakan apa yang telah terjadi tadi malam. Setelah saya menemui Eka, hati ini tiba-tiba enggan untuk menceritakannya. Kalau saya ceritakan, pasti Eka tak mempercayainya. Ada apa, Bal? Tanya Eka. Nanti malam nongkrong yuk, ujar saya. Saya terpaksa mengalihkan pembicaraan karena saya begitu enggan untuk mengatakannya. Kapan-kapan aja, Bal. Capek banget nih, ucap Eka. Oh, ya udah deh, jawab saya. Setelah itu, Eka pun masuk ke kamarnya. Saya pun duduk termenung di depan teras. Tiba-tiba, Nino pun menghampiriku. Gak boleh melamun, ucapnya sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Dan Nino pun duduk di sebelah saya sambil meneguk teh hangat. Nino pun berkata, udah gak usah dipikirin, kamu jangan takut, kakek itu bakalan terus menjagamu, ucap Nino yang seketika membuat saya terkejut. Saya pun hanya terdiam, dan ia pun lanjut berkata, wanita itu memang sering memunculkan dirinya di tempat ini, tapi dia tidak pernah mengganggu sama sekali. Dan di sini cuma saya dan kamu yang bisa melihatnya. Tapi saya juga heran, kenapa saat ini dia mengganggumu? Apa wanita itu ada kaitannya dengan dirimu? Dan apa kamu mengenalnya? Ucap Nino. Jangankan kenal, saya aja baru ini ngelihat dia, tapi kok dia kayak mengincar saya. Sebenarnya dia siapa sih? Tanyaku ke Nino. Saya pun kurang tahu dia berasal dari mana, tetapi yang saya tahu, wanita itu dijodohkan oleh orang tuanya dan tidak terima dengan keputusan orang tuanya. Dia mencoba melarikan diri dari perjodohan itu hingga dia pun tertabrak oleh sebuah truk dan meninggal di tempat. Itu saja yang saya tahu dari dirinya. Saat saya tanya ke dia berasal dari mana, wanita itu tak menjawabnya, ucap Nino. Si Nino selain rajin ibadah, ternyata dia bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Bahkan dia juga bisa berinteraksi dengan mereka. Selama saya hidup, baru kali ini saya berurusan dengan makhluk halus, ucap saya. Nino pun hanya tersenyum. Perbanyaklah ibadah dan dekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Insya Allah tidak akan ada lagi yang berani mengganggumu, ucap Nino. Saya pun hanya terdiam saat mendengar Nino mengatakan hal tersebut. Setelah lama mengobrol, terdengar suara azan maghrib. Nino pun langsung pamit ke saya untuk menunaikan ibadah sholat. Saya pun balik ke kamar dan kembali rebahan sambil mendengarkan musik. Ketika saya menoleh ke arah sudut kamar saya, ternyata sudah ada wanita itu lagi. Tapi tampilannya kali ini sungguh mengerikan. Baju yang penuh dengan berlumuran darah dan kepala wanita itu hancur sebelah, seperti habis kelindas ban truk. Melihat keadaannya, perut ini pun serasa mual. Melihat wajahnya yang sangat menyeramkan, saya pun langsung menutup kepala saya menggunakan selimut dan sesegera mungkin membaca doa yang saya bisa. Keringat pun mulai mengucur di wajah saya. Walaupun wajah saya sudah saya tutup dengan selimut, akan tetapi
saya masih bisa merasakan kalau wanita itu mulai mendekati saya. Tiba-tiba selimut saya perlahan ada yang menariknya. Saya pun tak tinggal diam dan mencoba menggenggam selimut tersebut agar saya tak bisa melihat wajahnya lagi. Saat itu saya lupa mengunci pintu dan tiba-tiba terdengar seperti ada seseorang yang membuka pintu kamar saya. Tak lama ada sebuah tangan yang kembali menepuk-nepuk badan saya dan memanggil-manggil nama saya. Bal, Bal, kamu kenapa? Ucap seseorang tersebut. Suara yang tak asing bagi saya. Itu kan suara Nino. Alhamdulillah, ucap saya dalam hati. Saya pun merasa lega dan ketika saya membuka selimut, tiba-tiba badan ini terasa kaku. Kini wajah wanita itu tepat berada di depan saya. Ternyata suara Nino yang kudengar tadi hanyalah sebuah halusinasi karena saya sudah ketakutan saat itu. Mata saya pun tak bisa berkedip, hanya melotot saja memandangi wanita tersebut. Dan tiba-tiba hidung saya perlahan mengeluarkan darah. Setelah itu pandangan ini pun perlahan mulai gelap. Dan seketika saya pun sudah tak sadarkan diri. Saat itu saya tidak tahu apa-apa lagi. Pada malam itu saya pun bermimpi. Saya bertemu dengan kakek-kakek yang membawa tikar. Ia memberikan tikar tersebut kepada saya dan menyuruh saya meletakkannya di balik pintu. Dan singkat cerita, saya pun sudah kembali tersadar. Hari sudah berganti menjadi pagi. Saya pun terbangun dengan keadaan sedang memeluk sebuah tikar yang tak lain tikar kakek-kakek yang ada di mimpi tadi malam. Seakan tak percaya dengan apa yang sudah terjadi, saya pun meletakkan tikar tersebut di belakang pintu kamar saya. Seperti apa yang sudah dikatakan kakek itu. Singkat cerita, seminggu pun berlalu. Setelah saya meletakkan tikar tersebut, saya sama sekali tak pernah mendapatkan gangguan apapun lagi. Hari-hari pun berlalu. Seperti biasa, selepas pulang kerja, ya saya hanya rebahan saja di kamar. Saat sedang asing mendengarkan musik, tiba-tiba pandangan ini tertuju ke arah belakang pintu. Betapa terkejutnya saya saat melihat tikar yang diberikan kakek tersebut sudah menghilang. Saya pun mulai panik dan mencari-cari tikar tersebut. Saya pun segera keluar kamar. Di situ saya bertemu dengan si Nino. "No, kamu ada lihat tikar berwarna biru nggak?" tanya saya ke Nino. "Tadi siang dipinjam si Eka. Katanya dia mau pergi sama teman kuliahnya. Dia nelpon kamu tadi, pas kamu masih kerja, Bal. Tapi katanya nomor kamu nggak aktif. Katanya sih dia pergi 3 hari," ucap Nino. Tiba-tiba perasaan saya pun mulai kembali tak tenang. Ketika malam tiba, saya pun cepat-cepat menarik selimut. Akan tetapi, lagi-lagi saya pun merasa gerah. Pada malam itu, keringat saya mulai membasahi tubuh saya. Tiba-tiba dari cermin mengalir sebuah darah membentuk tulisan 8 Oktober, seperti tanggal lahir saya. Dan tak lama, saya pun terbangun. Lagi-lagi, semua itu ternyata hanya mimpi. Sebenarnya, apa yang diinginkan arwah wanita ini? Kenapa saya terus yang selalu diganggunya? Ucap saya dalam hati. Tiba-tiba, wanita itu sudah berada di depan saya, dan seketika, dalam sekejap, ia pun merasuki tubuh saya. Saya pun tertawa melengking. Saat itu yang membuat teman-teman yang lain pada berdatangan. Saat itu mereka terkejut melihat saya yang sudah kesurupan. Dan Nino pun segera menenangkan saya dan mencoba berinteraksi dengan arwah yang masuk ke dalam tubuh saya. Ternyata wanita ini sama seperti saya, lahir di tanggal 8 Oktober. Hanya saja tahunnya yang berbeda. "Kenapa kamu mengganggu teman saya? Apa dia punya salah samamu?" tanya Nino. "Tidak ada," jawab saya yang sudah dirasuki. "Jadi kenapa kamu terus mengganggunya?" ucap Nino lagi.
Aku cuma suka sama anak ini. Aku ingin ia ikut denganku. Ucap arwah itu lagi. Kamu dengan anak ini, kalian berada di alam yang berbeda. Tolong jangan ganggu teman saya. Kembalilah ke asalmu, ucap Nino. Aku tidak ada urusan denganmu. Jika kamu berniat menghalangiku, aku tidak akan segan-segan untuk menyakitimu. Ucap diri saya yang masih dirasuki arwah wanita itu. Setelah saya mengatakan hal itu, muncullah seorang kakek-kakek tepat berada di belakang Nino. Kakek itu pun berkata, kembalilah ke alammu. Jangan pernah kau ganggu cucuku. Ini bukan tempatmu. Cepat kembalilah, ucap kakek itu. Aku tak akan pernah kembali, karena aku masih belum bisa menerima apa yang telah menimpaku selama ini. Dan kini arwahku takkan bisa tenang, ucap arwah tersebut. Jika Sang Maha Kuasa sudah berkehendak, hal yang mustahil pun bisa akan terjadi. Jadi kembalilah ke asalmu. Kami semua yang ada di sini akan mendoakanmu agar kamu tenang di alam sana, ucap kakek itu lagi. Seketika saya pun menangis jadi-jadinya dengan tangisan yang amat sangat mengerikan. Setelah cukup lama merintih, tiba-tiba tubuh ini pun terjatuh. Nino yang berada di depan saya dengan sigap menangkap tubuh saya. Dan tak lama, mata saya pun terbelalak cukup lebar dan tawa seperti kuntilanak keluar dari mulutku. Ternyata arwah wanita itu belum juga keluar dan akan terus memaksa berada di tubuhku. Kakek tersebut hanya menggelengkan kepala saja setelah melihat apa yang barusan terjadi. Tiba-tiba tubuh ini melayang di atas kasur dan perlahan tubuh ini menembus tembok dan pergi entah kemana. Nino dan kakek tersebut mengejar saya yang telah dibawa kabur oleh sosok arwah tersebut. Bagaimana ini kek? Kita harus kemana? Tanya Nino ke kakek itu. Betapa terkejutnya Nino, ternyata kakek tersebut telah menghilang entah kemana. Dengan penuh rasa cemas, Nino pun berusaha mencari saya. Setelah cukup lama mencari, Nino melihat ada seseorang berjalan sendirian. Nino pun menyenterkan ke arah orang tersebut. Terlihat jelas wajah orang itu. Ternyata itu adalah saya yang sudah tersadar dan ingin segera kembali ke kos. Nino pun segera menghampiri saya. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga, ucap Nino. Ketemu siapa, Nin? Jawab saya. Udah, nanti aja saya jelasin. Yang penting kamu sudah selamat. Saya dan Nino pun berjalan menuju ke arah kos. Dan keesokan harinya, barulah Nino menceritakan apa yang telah menimpa saya. Tadi malam, bagaimana ceritanya? Kok kamu bisa berjalan seorang diri? Tanya Nino ke saya. Nggak tahu, Nin. Tiba-tiba pas aku bangun, aku sudah berada di bawah pohon besar. Aku pun terkejut pas itu. Karena ketakutan, aku pun berlari dari tempat itu. Sampai aku kelelahan. Ya sudah, akhirnya aku lebih memilih jalan. Dan alhamdulillah aku ketemu sama kamu, jawab saya. Terus kakek itu kemana? Dan arwah wanita itu bagaimana? Tanya Nino yang membuat saya kebingungan. Kamu ngomong apa sih? Aku gak ngerti. Tanya saya ke Nino. Yaudah, gak usah dipikirkan lah. Yang penting kamu selamat, jawab Nino. Setelah kejadian itu, saya pun memilih pulang kampung. Dan sore itu juga saya memesan travel hingga sampailah saya ke kampung halaman saya. Dan keesokan harinya saya dapat telepon dari Eka. Eka pun meminta maaf kepada saya kalau tikar yang dia pinjam kemarin hilang dan kemungkinan dicuri orang, ucap Eka. Saya pun tak terlalu memikirkannya dan setelah saya kembali tak ada lagi hal-hal yang aneh yang saya dapatkan sampai saat ini. Dan cerita pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton cerita ini sampai habis. Terima kasih.